bertemu kembali dengan anak-anak sekalian. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Bapak boleh memberitakan firman kepada anak-anak. Di tengah-tengah dunia yang tidak mau firman, dunia yang lari dari Tuhan. Kita dikumpulkan, kita dipertemukan untuk merenungkan firman. Anugerah yang besar ini mau kita responi dengan hati yang sungguh-sungguh mau dengar firman. Mari anak-anak sekalian, Bapak mengajak kalian untuk berdoa, persiapkan hati dengar firman. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah kami, pimpinlah kami karena saat ini kami mau dengar firman. Tuhan yang memberi kami anugerah, Tuhan yang memimpin kami untuk meresponi anugerah. Sungguh-sungguh dengar firman supaya kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini Bapak mau mengajarkan kalian firman Tuhan tentang iman yang diuji. Waktu Tuhan memberikan janji kepada umatnya, Tuhan tidak sembarang janji. Waktu Tuhan memberikan janji, Tuhan pasti penuhi janjinya. Tapi dengar baik-baik, Tuhan memberi janji, Tuhan memenuhi janji, Tuhan menguji hati umat yang menerima janji. Loh, kenapa sih Pak kalau Tuhan sudah janji, Tuhan kasih janji, Tuhan penuhi janjinya, ya sudah kita kan terima, kita senang, kita syukur sama Tuhan. Ngapain harus diuji? Tuhan tidak mau kita jadi anak gampangan. Tuhan tidak mau kita jadi anak-anak sembarangan. Tuhan mau kita jadi anak-anak yang dibentuk imannya melalui pengujian dari janji yang sudah kita terima. Hari ini kita akan belajar tentang iman Abraham yang diuji untuk dituntut satu pengorbanan yang begitu besar. Pengorbanan untuk memberikan satu janji yang Tuhan sudah berikan. Tuhan berikan dia janji seorang anak, anak sudah lahir. Yaitu siapa? Ishak. Sehat, besar, bertumbuh 1 tahun, 2 tahun. Mulai pintar jalan, mulai berlari, mulai ikut kerja sama papanya. Mulai dididik cinta Tuhan, rajin berdoa, mau renungkan firman Tuhan dari papanya. Mau terus ikut kerja dengan papanya. Mau terus memuliakan Tuhan. Oh, Ishak dididik Abraham begitu setia. Jadi anak yang begitu baik. Tapi apa yang terjadi? Tuhan hari ini panggil. Abraham, aku mau kamu korbankan anakmu. Oh, terlalu sedih. Terlalu berat. Tapi apa kata Alkitab tentang iman Abraham? Mari kita buka Ibrani pasal 11. Anak-anak sekalian, Bapak ajak untuk membuka Ibrani pasal 11 ayat yang ke-17 sampai 19. Dengarkan baik-baik, Bapak bacakan buat kalian semua. Dari Ibrani 11 ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Bapak bacakan ya. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Anak-anak sekalian, waktu Tuhan panggil Abraham keluar dari kota yang begitu besar, Abraham tidak komplain. Dia setia. Ya Tuhan, saya taat. Waktu Tuhan bilang kamu akan terima anak, dia tunggu 25 tahun. Dia tidak komplain. Ya Tuhan, saya taat. Kali ini kali ketiga Tuhan panggil Abraham. Tapi panggilan yang sekarang, panggilan pengujian yang begitu berat. Begitu sakit. Tuhan panggil Abraham, Abraham. Abraham jawab, ya Tuhan. Abraham dipanggil. Lalu Tuhan memberi perintah. Hari ini aku mau kamu melakukan satu perintahku. Aku mau kamu korbankan anakmu. Bawalah anakmu ke gunung yang sudah ketentukan. Nanti di situ kamu sembelih dia untuk aku. Oh Tuhan, kau kejam ya. Masa Tuhan tuntut untuk anak itu dimatikan? Apa maksud Tuhan? Tuhan kejam? Tidak. Tuhan mau bunuh Ishak? Tidak.
Tidak, Tuhan hanya mau uji iman Abraham. Karena sebenarnya Tuhan sedang membentuk Abraham. Apakah Abraham masih mau terus setia? Seperti berpuluh-puluh tahun dia ikut Tuhan, dia terus setia. Kali ini dia komplain gak? Kali ini dia marah gak? Tuhan kenapa begini? Tuhan lagi mabok ya? Enggak, Abraham enggak pernah ngomong begitu. Abraham walaupun hati sedih sekali, pasti hati sedih. Masakan hatinya tidak sedih anak yang paling dikasihinya, satu-satunya yang dididiknya untuk cinta Tuhan, yang dididiknya untuk memuliakan Tuhan. Sekarang Tuhan minta ini anak dimatikan. Oh, hati Abraham sedih, tapi dia tidak lawan Tuhan. Saking setianya dia kepada Tuhan, dia taat. Lalu ngomong sama istri, Sarah, saya mau bawa Ishak, saya mau ajari dia untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Kami bawa 2 pembantu, nanti bawa keledai, nanti pergi ke gunung yang Tuhan sudah tentukan. Di sana kami mau korbankan persembahan untuk Tuhan. Oh, Sarah pikir, oke. Tapi Sarah tanya, loh mana korbannya? Harusnya kalau orang mau bawa korban itu bagaimana? Bawa 1 binatang, domba, nanti disembelih di atas tempat mesbah yang sudah dibuat, disusut batu-batu, lalu disembeli dombanya, lalu nanti dombanya di situ dibakar menjadi korban wangi-wangian bagi Tuhan. Itu tradisi perjanjian lama. Maka Sarah tanya begitu, Abraham jawab apa? Oh, Abraham udah cerita sama Sarah, nanti yang tak potong itu anak kita. Wah, Sarah bisa marah. Sarah bisa ambil kayu lalu pukul kepala suaminya, puk. Suami gendeng. Masa anak satu-satunya mau dipotong? Gila kamu ya? Enggak loh. Abraham enggak mau cerita kepada Sarah. Kenapa? Abraham bohong? Tidak. Abraham ingat. Dulu Sarah pernah goyah imannya. Dia suruh Abraham nikah sama Hagar. Tapi sekarang Abraham enggak mau cerita. Abraham percaya Tuhan pasti berjanji. Maka Abraham menjawab 1 kalimat dengan iman yang begitu besar. Dia bilang apa? Nanti di sana Tuhan akan sediakan korban. Hebat ya? Ini iman yang begitu besar. Yang memberi persembahan harusnya siapa? Manusia. Memberi persembahan kepada siapa? Kepada Tuhan. Tapi sekarang Abraham bilang apa? Mau kasih persembahan kepada Tuhan, tapi korbannya siapa yang kasih? Tuhan. Loh. Tuhan mau terima persembahan dari manusia, tapi Tuhan yang sediakan persembahan untuk manusia persembahkan kepada Tuhan. Heran ya? Tapi Abraham beriman. Maka Abraham bawa Ishak. Ishak pun tidak tahu bahwa dialah yang akan dikorbankan. Ishak diajak, pembantu diajak, keledai jalan, bawa kayu. Sampai di tengah perjalanan, Abraham bilang sama pembantu, 2 kamu tunggu sini ya. Saya sama anak saya yang boleh naik. Kami mau kasih persembahan. Lalu bagaimana? Abraham sama Ishak angkat kayu, jalan naik ke atas. Sampai di atas, siapkan batu-batu mesbah. Mungkin Ishak mulai pikir-pikir. Papa, mana korbannya? Sudah kelihatan belum? Sudah. Siapa korbannya? Ishak. Abraham mungkin hati sedih. Pisau sudah disimpan di dalam jubahnya. Kayu-kayu sudah mulai disusun. Bapak bingung bagaimana cara Abraham bilang sama Ishak. Apakah Abraham pukul Ishak, puk, biar pingsan, lalu diikat, lalu mau dipotong? Enggak, Alkitab tidak catat. Alkitab tidak demikian mengatakan. Bapak percaya Abraham cerita kepada Ishak di atas gunung itu. Ishak, kamulah anak yang akan dikorbankan itu. Oh, harusnya Ishak kan sudah gede, sudah dewasa. Abraham sudah tua. Bagaimana harusnya? Ishak tempeleng pukul tinju papanya. Buak! Bapak gila. Lalu turun pulang. Mama, saya pulang. Duh, papa mana? Sudah gua pukul rubuh. Duh, kenapa pukul papamu? Papa gendeng, papa gila. Mau potong saya untuk Tuhan. Begitu ya harusnya. Tapi Alkitab juga tidak catat Ishak melawan. Ishak taat. Ishak rela dikorbankan. Ishak diam. Lalu dengan hati yang sedih, Abraham ambil pisau yang begitu tajam itu.
siap tikam anaknya yang sudah terbaring untuk disembelih bagi Tuhan. Karena dia mau taat sama Tuhan. Dia mau setia. Tuhan kasih perintah apa? Dia kerjakan. Dia tidak ngomel. Ketika dia taat sampai mau tusuk walaupun hati sedih. Lalu terdengarlah suara Tuhan. Oh begitu indah. Tuhan panggil nama Abraham 2 kali. Abraham, Abraham. Kalau dipanggil sekali itu taat. Kalau panggil 2 kali berarti peringatan. Tuhan cuman beberapa kali saja panggil orang 2 kali. Abraham, Abraham. Musa, Musa. Samuel, Samuel. Petrus, Petrus. Paulus, Paulus. Beberapa kali saja. Sebagai peringatan penting. Karena orang ini orang penting di hadapan Tuhan. Waktu Abraham dipanggil, Abraham dengar. Abraham langsung menghentikan. Kalau Tuhan terlambat panggil sedikit saja, Abraham langsung tusuk. Anak-anak, Abraham ragu nggak tusuk anaknya? Tidak. Karena tadi Ibrani bilang apa di dalam kitab Ibrani? Kitab Ibrani bilang Abraham percaya. Kalaupun nanti Ishak kumatikan di hadapan Tuhan. Tuhan pasti bisa membangkitkan. Oh, di dalam zaman itu tidak pernah ada orang mati bangkit. Tapi Abraham percaya. Kalaupun sampai Ishak mati. Pasti Tuhan bangkitkan lagi. Karena apa? Karena Tuhan sudah janji, Abraham punya anak, anaknya Ishak, Ishaknya akan jadi keturunan. Inilah iman yang sejati. Dia tidak pernah ragu Tuhan. Dia tidak pernah mempersalahkan Tuhan. Dia tahu Tuhan memenuhi janji. Tapi apa yang terjadi? Saat Abraham menang imannya, sampai titik terakhir Abraham setia. Akhirnya Tuhan bilang, jangan korbankan anak itu. Oh, Abraham akhirnya mengerti. Tuhan mengujinya. Abraham menang ujian. Dan anak-anak tahu tidak? Sebenarnya Ishak pun menang ujian. Dia taat. Sebagaimana papanya punya iman. Ishak punya iman yang begitu besar. Kita tidak pernah pikir ya? Anak-anak harus lihat iman dari orang tua. Dan kamu juga harus ikuti iman dari orang tua. Kamu juga harus punya iman yang semakin lebih besar daripada iman papa mama untuk setia kepada Tuhan. Ishak tidak lawan papa. Ishak tidak lawan Tuhan. Ishak rela dikorbankan. Tapi Tuhan tidak jadi korbankan. Lalu Ishak dilepaskan. Dan Tuhan sudah menyediakan korban di dekat mereka. Satu binatang yang akhirnya dikorbankan bagi Tuhan. Setelah itu Abraham dan Ishak turun dengan sukacita. Mereka berdua menang dengan iman yang sudah teruji di hadapan Tuhan. Sampai kelak Abraham meninggal. Ishak meneruskan iman papanya dengan setia. Oh, iman yang diuji dari cara yang begitu berat akan menjadi iman yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Anak-anak, mungkin kamu rasa, Tuhan kenapa susah? Aku jadi orang Kristen terlalu banyak diuji. Orang-orang dunia boleh nyontek. Orang-orang di luar sana boleh berbuat dosa. Aku tidak mau. Tapi susah Tuhan. Orang-orang di sana melakukan kejahatan. Aku mau jujur. Jadi jujur diolok-olok. Jadi jujur susah hidupnya. Tapi aku mau setia. Seperti Abraham jujur. Seperti Abraham setia. Seperti Ishak jujur. Seperti Ishak setia. Aku pun mau. Anak-anak harus punya iman seperti itu. Itulah iman yang sejati. Yang akan Tuhan pelihara. Untuk Tuhan pakai. Mereka turun, mereka pulang dengan sukacita. Tapi di balik cerita ini, Bapak mau ceritakan satu cerita penting. Allah menuntut Abraham korbankan anaknya. Abraham setia, tapi tidak jadi dikorbankan. Ini bayang-bayang. Ini bukan sebuah cerita sesungguhnya. Cerita sesungguhnya supaya bangsa Israel tahu kelak di dalam perjanjian baru. Dan digenapi di dalam Kristus. Allah sendiri rela menurunkan Kristus Yesus anaknya yang tunggal ke tengah-tengah dunia. Untuk apa? Untuk dikorbankan. Supaya semua kita yang berdosa. Yang harusnya mati binasa. Tapi seluruh dosa kita ditimpakan kepada Kristus yang tak bersalah. Yesus Kristus jadi korban pengganti yang sesungguhnya. Abraham dituntut korbankan anak, tapi tidak jadi. Bapa tuntut diri sendiri,
korbankan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dan jadi Yesus Kristus anak Allah yang tunggal harus disalibkan. Terpaku di kayu salib. Mati. Tapi bukan hanya itu saja. Dia mati, dia bangkit. Dia mengalahkan kuasa dosa. Oh, hari di mana Yesus disalibkan dan dimatikan. Terpisah dari Bapa yang di sorga. Satu penderitaan yang terlalu sulit. Seluruh hukuman murka Allah atas dosa manusia ditimpakan kepada Kristus. Yesus jadi domba yang disembelih. Yesus jadi korban yang dimatikan untuk menyelamatkan kita. Tuhan tuntut kepada manusia, tapi Tuhan tidak membiarkan manusia binasa. Tuhan menguji hati manusia, tapi Tuhan mengkorbankan nyawa. Yesus Kristus rela mati bagi kita. Inilah janji iman itu dari Abraham, Ishak, Yakub menuju kepada suku Yehuda, menuju kepada Raja Daud, sampai kepada Raja yang sesungguhnya itu Yesus Kristus yang mati bagi kita. Allah berkorban bagi kita. Allah memenuhi janjinya. Iman Abraham teruji, dia setia. Tuhan memberkati. Dan Tuhan menyatakan lagi janjinya kepada kita semua. Janji penebusan di dalam Kristus. Saat ini, saat kita, Tuhan mau uji iman kita. Untuk hidup kita semakin setia kepada Tuhan. Ujiannya memang tidak gampang. Tapi ingat satu hal anak-anak. Tuhan menyertai kita. Seperti Tuhan menyertai Abraham. Tuhan menguji kita. Bukan untuk mempermainkan kita. Dengar baik-baik. Tuhan menguji kita. Bukan untuk mempermainkan kita. Tapi membuat hidup kita menjadi hidup yang semakin beriman dan setia untuk kemuliaan Allah. Kiranya kamu pun seperti itu. Hari di mana Tuhan menguji imanmu walaupun susah. Berjalanlah dalam kebenaran. Dalam kesucian untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkatimu sekalian untuk punya iman yang sedemikian. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak sekalian.